Selamat malam Bang, boleh perkenalin dirinya dahulu? Halo, nama aku Muhammad Muhammad Tagalu. Aku umat beragama Kristen Protestan. Oke Bang Mahat, saya mulai wawancaranya ya Bang ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bang Mahatma nih terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia dan khususnya agama Abang sendiri? Untuk nilai kerukunan di Indonesia itu saya tempatkan di range 70 sampai 80 karena sudah banyak kita lihat bangunan-bangunan ibadah yang berbeda agama itu saling hidup berdampingan, dan sudah cukup banyak juga sikap toleran dari umat beragama, termasuk juga umat beragama yang saya anut juga, agama yang saya anut. Namun ya tidak bisa menutup mata, ada area-area kecil, ada batu-batu sandungan kecil yang kita lihat juga terhadap hal yang sama, sikap toleran karena perbedaan ajaran agama dari masing-masing agama gitu. Oke baik Bang, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang ya. Dalam ajaran agama Kristen Abang nih, Kristen Protestan, bagaimana sih ajaran kerukunan umat beragama tuh diajarin gitu? Kalau menurut Kristen ya, menurut agama saya lah ya, kerukunan diajarkan melalui perintah untuk mengasihi dan hidup damai dengan semua orang. Jadi seperti yang saya dikutip dari Alkitab juga dalam Roma 12:18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Gitu. Ada juga kutipan lain dari Matius 22 ayat 39, itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Gitu. Oke baik Bang, pertanyaan ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang cukup beragam ini Bang? Sebenarnya kalau menurut banyak sekali hal-hal yang bisa kita fokuskan, tapi saya kutip di sini cuma dua saja. Pertama itu saling menghargai, itu fokus pada persamaan sebagai sesama warga, bukan perbedaan iman yang kita fokuskan gitu. Yang kedua itu aksi nyata seperti kita bergotong royong, saling membantu satu sama lain, menjaga tali silaturahmi dengan tetangga atau dengan teman, dan tidak mudah terprovokasi isu agama gitu. Karena lagi-lagi saya kutip dari kita juga ada Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini semacam hubungan timbal balik gitu. Oh, oke. Oke, makasih Bang. Aku lanjut ke pertanyaan nomor 4. Menurut Abang nih, bagaimana sih seharusnya setiap umat beragama dalam menjaga kerukunan umat beragama di dunia atau di Indonesia sendiri? Untuk menjaga kerukunan beragama di dunia ya. Balik lagi sebenarnya, setiap umat harus fokus pada misi membawa damai dan kebaikan, tanpa menghormati kebebasan berkeyakinan orang lain tanpa memaksakan kehendak. Begitu. Karena ya berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Itulah seingat saya ya dalam ajaran agama saya. Oke, berarti hampir mirip sama yang pertanyaan nomor 3 sebelumnya ya. Iya. Oke, pertanyaan nomor 5 nih Bang, terakhir. Menurut Abang nih, bagaimana dengan peran pemerintah di dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia gitu? Untuk seluruh warganya. Ini saya kutip dulu ya, pertama ya, saya kutip dari Alkitab karena ini pertanyaan udah saya cari tadi barusan dalam Alkitab Injil Yeremia ayat 9 ayat 27 itu dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi dengan kata lain, pemerintah wajib menjadi wasit yang adil dengan menegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu, serta menjamin hak beribadah setiap warga negara demi kesejahteraan bersama. Begitu. Oke Bang, oke cuma sekian pertanyaan dari saya. Makasih ya Bang ya atas waktunya. Iya, terima Oke, kasih. makasih Bang. Kak boleh perkenalkan dirinya dahulu? Saya umat beragama Buddhis. Oke Kak, izin saya wawancara sebentar ya Kak ya. Untuk pertanyaan pertama Kak, bagaimana pendapat Kak Mega nih tentang kerukunan umat beragama di Indonesia dan juga khususnya di agama Kakak sendiri, dan jika dengan skala 10 sampai 100 berapa gitu angkanya? Saya umat beragama di Indonesia itu sih bisa diberi rating 85 sampai 90 lah dari 100 gitu, karena udah kerukunan di masyarakat ini udah cukup baik sih. Cuma meskipun ada oknum-oknum yang masih suka memprovokasi gitu. Cuma ya kita sebagai umat manusia yang beragama sih sebisanya tidak tepat terprovokasi lah. Jadi kita juga tetap harus menjaga kerukunan yang ada gitu, tetap harus menjaga toleransi. Jadi menurut saya sih ya di Indonesia udah cukup baik lah untuk tidak saling membeda-bedakan gitu. Oke Kak, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dalam ajaran agama Kakak nih, agama Buddha khususnya, bagaimana sih ajaran kerukunan umat beragama itu diajarin gitu tidak? Kalau dalam ajaran agama Buddha saya sendiri sih saya diajarkan untuk selalu berperilaku meta. Meta itu welas kasih, meta itu cinta kasih, sorry. Kalau karuna itu welas kasih. Nah, sebenarnya dua ini kurang lebih mirip-mirip sih, tetap disuruh kita untuk mengembangkan cinta kasih ada terhadap sesama umat manusia. Ataupun semua makhluk hidup, bukan manusia saja. Bahkan untuk hewan juga kita diajarkan untuk selalu berbuat baik deh. Jangan siksa hewan juga gitu. Terus diutamakan juga dengan adanya caranya metasuta itu sih mengembangkan cinta kasih tanpa membeda-bedakan. Lebih ditekankan seperti itu karena baik manusia ataupun hewan atau makhluk hidup lainnya juga kita tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti
mereka, karena kan selama hidup di dunia ini juga kita harus berbuat baik ya, diajarkan sih seperti itu agar terciptanya hidup rukun dan harmonis juga, jadi tidak ada terpecah belah lah ibaratnya. Oke Kak, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sih cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis gitu di lingkungan masyarakat ini? Menurut saya sih jangan membeda-bedakan ya, meskipun kita beda agama, beda suku, kita juga harus tetap saling menghormati lah, saling menghargai umat, yang berbeda agama gitu atau berbeda suku. Karena kan namanya Indonesia itu udah banyak banget agamanya, sukunya juga. Jadi sebisanya jangan menghina, mencela ataupun mengejek, umat yang beragama lain lah atau, suku lain biar tetap terjaga toleransi kita. Karena kan kita namanya Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika, tetap meskipun berbeda tapi tetap satu. Oke Kak, untuk pertanyaan keempat nih, menurut Kak Mega nih, bagaimana sih seharusnya tiap umat beragama dalam menjaga kerukunan umat beragama gitu? Sebenarnya poin keempat ini sih kurang lebih mirip ya seperti poin ketiga gitu, ketiga tadi. Cuma ya tetap ditekankan seperti tadi, kalau bisa kita itu tetap menghargai dan tidak mencela atau menghina agama orang lain. Ataupun kita juga harus menjaga sikap kita sendiri, ucapan kita sendiri agar orang lain itu yang berbeda agama dari kita, berbeda suku dari kita itu juga tetap bisa berbuat baik terhadap kita dan tidak tersinggung lah gitu ibaratnya terhadap omongan kita yang kalau ada yang menyakitkan gitu kan. Jadi sebisanya kita juga kurang-kurangilah berbuat jahat atau berbicara jahat, berbicara kasar terhadap orang yang berbeda agama gitu. Meskipun berbeda kan kita semua tetap satu, poinnya tetap sama, kurang lebih sama yang poin ketiga tadi sih. Oke Kak, untuk yang terakhir nih, menurut Kak Mega, bagaimana sih peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat beragama sendiri gitu? Kalau peran pemerintah sih di Indonesia udah cukup baik ya menurut saya, karena udah banyak tempat ibadah juga, pendidikan juga udah sangat didukung. Tempat ibadah itu meskipun banyak agama ya di tempat kita ya di Indonesia ini juga, tapi di setiap kota itu sudah ada, tidak ada kurangnya. Tapi pemerintah itu sangat open lah, sangat memberi kebebasan terhadap umat tersebut. Jadi tidak ada larangan sama sekali. Jadi menurut saya sih Indonesia ini ataupun pemerintah ini udah berperan penting lah biar Indonesia tetap terjaga kerukunan dan keharmonisannya. Oke Kak, sekian aja pertanyaan dari saya Kak. Makasih Kak atas waktunya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Halo, selamat malam Bang Edi, boleh perkenalan dirinya dahulu? Halo, selamat malam juga, Bang Ferdi. Saya Edi Saputra, selaku umat beragama Konghucu. Oke, saya mulai pertanyaannya Bang Edi ya. Untuk yang pertama, bagaimana pendapat Abang terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia saat ini? Terkhususnya agama Abang terhadap agama lain gitu. Menurut saya sendiri, kerukunan beragama di sekitar saya ya, di tempatnya, itu cukup baik. Dan banyak orang yang toleransinya tinggi di sekitar kita. Terkhususnya dalam ajaran Nabi kami, Nabi Kongsi, itu mengajarkan untuk rukun, tentunya seperti ajaran agama lain juga. Ya, berbuat baik juga, tentunya kita saling toleransi sama satu sama lain. Nah, untuk skala di Indonesia sendiri dari 10 sampai 100 menurut Bang Edi ada berapa nih? Menurut saya sendiri 80 sih, karena ada sebagian umat yang bisa dibilang tidak toleransi juga, tapi sebagian besar ada. Dan rata-rata yang saya temui itu toleransinya sangat tinggi dan kerukunannya itu sangat baik. Oke Bang Edi. Oke Bang Edi, untuk pertanyaan keduanya, dalam ajaran agama Konghucu nih, bagaimana ajaran kerukunan umat agama diajarkan gitu? Kalau dalam agama saya itu, kita itu diajarkan dua hal, Ren dan Li. Ren itu cinta kasih, dan Li itu seperti kesopanan serta tata krama gitu. Jadi dalam agama kami diajarkan untuk saling menghormati, tentunya saling menghargai dan berbuat baik kepada semua orang. Oke, baik Bang Edi. Saya lanjut ya, pertanyaan ketiga ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara, menurut Abang, cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis gitu di lingkungan masyarakat yang beragam gitu? Menurut saya, menciptakan keharmonisan itu dalam daerah sekitar kita atau sekitar kita lah. Itu dengan cara kita toleransi sih. Karena kalau tidak ada toleransi, ya tidak ada kerukunan, tidak ada saling mengasihi satu sama lain. Nah, jadi dengan toleransi, ya semua bisa hidup dengan rukun. Oke. Nah, untuk yang keempat, Bang Edi, menurut Abang bagaimana seharusnya setiap umat beragama di Indonesia menjaga kerukunan umat beragama gitu? Seharusnya ya, kalau umat beragama di setiap umat beragama itu dengan mempelajari ilmu satu sama lain sih. Tapi bukan berarti kita kayak melakukan pemindahan agama gitu. Jadi ya lebih ke arah saling mempelajari lah. Setidaknya kita punya pengetahuan umum tentang agama yang lain. Nah, dengan itu kita pasti bisa rukun lah satu sama lain. Oke, kalau untuk yang kelima nih Bang, peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat beragama tuh untuk warganya gimana gitu menurut Abang? Menurut saya sih dengan dibangunnya fasilitas beribadah satu sama lain, tentunya ya, dalam berbagai agama ya, dan lebih mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti gimana ya, kalau dibilang itu, kalau kita mau bangun suatu tempat beribadah, ada pasti yang tidak setuju. Nah, dari situ pemerintah mengambil peran penting dalam pencegahan seperti itu. Jadi setiap umat beragama itu bisa beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Oh begitu. Oke, makasih Bang Edi. Pertanyaan udah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Oke, sama-sama.
Halo, selamat malam, Kak. Boleh perkenalkan dirinya dahulu? Halo, selamat malam. Perkenalkan nama aku Caroline. Aku agamanya Hindu. Oke, Kak. Izin saya wawancara ya, Kak ya. Saya lanjut ke pertanyaan Oke. pertama ya. Bagaimana pendapat Kak Caroline nih tentang terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia saat ini dan bagaimana khususnya di agama Kakak itu? Menurut aku, kerukunan umat beragama itu di Indonesia sudah cukup baik. Bisalah dibuat nilai dari 100 jadi ke 85. Karena masyarakat umumnya udah saling menghormati. Meskipun masih ada beberapa konflik yang memicu, kayak toleransi itu masih minim, tapi masih banyak sih yang lebih toleransi sesama sama beda agama gitu, dan udah saling menghormati sih. Sehingga sikap toleransinya udah sangat tinggi kalau di Indonesia sejauh ini dilihat. Oke, baik, Kak. Lanjut ke pertanyaan kedua boleh ya, Kak ya? Dalam ajaran agama Kak Caroline ini, bagaimana sih ajaran kerukunan umat beragama itu diajarin gitu? Kalau di Hindu diajarkan konsep itu Tattva Asi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini mengajarkan untuk saling menghormati, menghargai, dan berbuat baik kepada semua orang tanpa membedakan agama. Oke, Kak, pertanyaan ketiga ya. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis gitu di lingkungan masyarakat, terkhususnya di Indonesia sendiri yang sangat beragam ini gitu? Kalau itu, kita harus kayak saling menghargai perbedaan, menjaga toleransi, tidak memaksa keyakinan kepada orang lain, serta menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar umat agama beragama sih. Oke. Oke, saya lanjut ke pertanyaan keempat ya, Kak ya. Menurut Kak Caroline nih, bagaimana sih seharusnya setiap umat beragama, khususnya agama Kakak, dalam menjaga kerukunan umat beragama di dunia atau di Indonesia sendiri gitu? Setiap umat beragama itu harus menghargai keyakinan orang lain, menghindari sikap diskriminatif gitu, serta mengutamakan perdamaian, persaudaraan, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, biar toleransi itu sama kerukunan itu terjalin sih. Oke, pertanyaan terakhir nih, Kak. Menurut Kakak bagaimana peran pemerintah nih dalam menciptakan kerukunan umat beragama untuk seluruh warganya di? Kalau yang aku lihat, pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin kebebasan beragama, menegakkan hukum secara adil, serta mendorong dialog dan kerjasama antar umat beragama yang ada di Indonesia. Jadi kehidupan yang rukun dan damai. Jadi kalau dilihat, pemerintah juga ada ikut adil untuk membuat 6 agama kita itu saling rukun dan menghormati. Oke, Kak Caroline. Makasih ya, Kak, atas waktunya. Oke, sama-sama. Oke, Kak. Oke, Bang, boleh perkenalkan dirinya dahulu? Sebelumnya pertama saya jadi pembawa dua saya beragama Islam. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama ya, Bang ya. Bagaimana pendapat Bang Mirjani terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya agama Islam sendiri, dan jika dengan skala 10 sampai 100 berapa nih nilainya? Menurut aku, kerukunan umat beragama di Indonesia itu sudah cukup baik, karena masyarakat di berbagai agama itu hidup berdampingan, saling menghormati, dan saling bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Namun masih ada beberapa kasus intoleransi atau sehingga masih perlu diperbaiki. Nilai dari skala lah yang diberikan dari 10 sampai 100 tadi ya. Ya. Aku diberi nilai itu 85% lah. Dan nilai itu kerukunannya sudah berjalan dengan baik kan, tapi masih perlu ditingkatkan lagi agar semua bekerja sama dan merasa dihargai. Oke, untuk pertanyaan kedua ya, Bang ya. Dalam ajaran agama Islam nih, bagaimana sih ajaran kerukunan umat beragama itu diajarin gitu di dalamnya? Dalam agama saya itu Islam ya, kerukunan diajari melalui sikap saling menghormati, tidak merasa orang lain masuk ke dalam agama tertentu, serta berbuat baik pada semua orang tanpa membedakan agama. Islam juga mengajarkan lebih berdamai dan menjaga hubungan baik dan bersama manusia. Oke, pertanyaan ketiga, Bang. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat gitu yang beragama? Menurut saya suasana harmonis itu dilindungi kebebasan beragama sesuai aturan yang berlaku, serta itu tidak menindak tegas tindakan yang tidak mendikotip antar umat beragama. Jadi pemerintah itu juga dapat mengadakan kegiatan dialog antara umat beragama bermasyarakat semakin saling memegang di hal itu. Jadi sebetulnya itu mengadakan forum kerukunan antar umat beragama, terus kayak memberikan edukasi tentang toleransi di sekolah, serta menjaga keamanan saat besar beragama sehingga umat dapat berkembang dengan tenang. Menurutku itu sih sebetulnya dari bisa aku berikan. Oke, Bang, udah selesai Bang pertanyaannya. Makasih ya, Bang Mirjani atas kesempatannya. Oke, thank you.